Polres Banjarnegara bersama Pemkab Banjarnegara dan Kodim Banjarnegara menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2024 di alun-alun Banjarnegara. Apel gelar pasukan diadakan untuk menghadapi arus mudik balik Lebaran 2024. Personel TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP mengikuti apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2024 di alun-alun Banjarnegara, Kamis 4 April 2024. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk menyiapkan kesiapan personil, peralatan, dan sarana prasarana menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran. Operasi akan dilakukan selama 14 hari. Terdapat 233 personel Polri, 20 personel TNI, dan 68 personel dari instansi yang akan disiapkan. Fokus pengamanan akan dilakukan pada simpul-simpul keramaian, seperti pasar, pusat, perbelanjaan, dan objek wisata. Dengan lebih dari 2.000 titik sholat Id, Banjarnegara merupakan kabupaten dengan jumlah titik sholat Id terbanyak di Jawa Tengah. Kita hari ini melakukan apel gelar ketupat 2024. Ini saja untuk mempersiapkan semuanya, untuk melakukan kesiapan baik personel, peralatan maupun sarana yang lainnya. Dan untuk mudik kami sudah menyiapkan bersama dengan TNI Polri, dengan Polres dan Kodim, utamanya menyiapkan berbagai pos pelayanan, kemudian pos pengaduan maupun pengamanan di titik-titik keramaian, kemudian juga di pasar tumpah, kemudian di lokasi-lokasi yang rawan dengan bencana. Kemarin juga sudah terjadi bencana di daerah Jawaran, dan ini nanti kita siapkan pula bersama dengan BPBD, kemudian relawan, Linmas, dan stakeholder terkait untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk mudik, kami tidak ada larangan untuk kembali. Ya, plat merah pun boleh dipakai. Oh, plat merah tidak boleh. Tetap diparkir. Plat merah, maksudnya plat merah tetap di kandang kanan. PJ Bupati Banjarnegara Triharso Widirahmanto mengatakan, persiapan mudik Pemkab Banjarnegara bersama TNI Polri menyiapkan pos pelayanan, pengaduan, dan pengamanan di titik-titik keramaian, pasar tumpah, dan lokasi rawan bencana. Jadi operasi ketupat di wilayah Kabupaten Banjarnegara ini kita bagi jadi dua, jadi H- dan H+. Jadi H- itu kita fokus kepada pemudik dan keramaian-keramaian masyarakat yang mempersiapkan Lebaran. Sebagai contoh di pasar, kemudian di beberapa titik-titik orang yang mau berbelanja dan sebagainya. Itu merupakan simpul-simpul keramaian. Nanti pada hari H kita akan fokus ke pengamanan sholat Id. Karena kemarin hasil kami rapat dengan Pak PJ dan Pak Dandim di provinsi disampaikan bahwa titik-titik untuk sholat Id terbanyak di Jawa Tengah itu ada di Banjarnegara. Ada berapa? Ada 2.000 sekian titik. Saya kemarin dari Ketua MUI menyampaikan bahwa Banjarnegara terbanyak dalam titik-titik melaksanakan sholat Id. Oleh sebab itu saya perintahkan kebijakan dari Polres Banjarnegara, seluruh anggota baik yang tersprint maupun tidak pada hari H menggunakan pakaian seragam. Jadi sambil melaksanakan sholat Id juga melaksanakan pengamanan. Jadi untuk sholat Id kita semua all out, seluruh anggota. Kemudian lanjut di hari H+. H+ itu mulai dari H+1 sampai seterusnya, dan kami perkirakan sampai dengan di hari Minggu di tanggal 15 itu kita antisipasi arus balik dan juga objek wisata, terutama di Dieng. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan, Operasi Ketupat Candi 2024 di Kabupaten Banjarnegara dibagi dua, yakni sebelum dan setelah Lebaran. Sebelum Lebaran, fokus pada pemudik dan keramaian masyarakat yang mempersiapkan Lebaran seperti di pasar dan simpul keramaian lainnya. Saat Lebaran, fokus pada pengamanan sholat Id. Titik sholat Id paling banyak di Jawa Tengah ada di Banjarnegara. Sedangkan setelah Lebaran fokusnya yaitu antisipasi arus balik dan objek wisata terutama di Dieng, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV, mewartakan.